dipasang AC itu dipasangin. Iya kok dalam omah. Anak itu dulu ya. Tidak benar. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adana li'adha wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu Kitab Bulughul Maram nomor halaman 59, nomor hadis 204. Silakan dibuka nomor hadis 204. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam bab masjid. Jawazun naumi, bolehnya tidur. Wa baqaul marid, dan tetapnya orang yang sakit fil masjid, di dalam masjid. Jadi boleh tidur dan orang sakit boleh menetap di dalam masjid itu. Wa Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, usiba, dikenai musibah siapa Sa'dun saat Yaumal Khandaq, pada saat perang Khandaq. Yaitu saat itu dikenai musibah saat perang Khandaq. Hadapan saat itu namanya sendiri adalah Abu Amrin, Abu Umar, yaitu Sa'ad bin Mu'ad al-Ausi. Aslama, masuk Islam dia Sa'ad masuk Islam bil Madinati, di Madinah. Bainal aqobatil ula, antara aqobah yang pertama, wasaniyah, dan yang kedua. Wa aslama, dan masuk Islam pula bi islami, sebab Islamnya Sa'ad. Siapa? Banu Abdul Ashal, keturunan Banu Ashal, Abdul Ashal. Wasamahu, dan memberi nama pada Sa'ad siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Ansor, yaitu pemimpinnya orang Ansor. Wakana, dan ada siapa Sa'ad, ada itu sajaan, kendel, pemberani, syarifan, lagi mulia, bikaumi, dalam kaumnya Sa'ad. Nah, itu min kibaril sahabah, termasuk pembesarnya sahabat. Saidah, datang atau mengikuti siapa Sa'ad bidarin, Badron, pada perang Badar, wa Uhudan, dan perang Uhud. Wa usibah, dikenai musibah siapa Sa'ad Yaumal Khandaqi, di saat perang Khandaq, bi akhali, dalam celaknya ataupun alisnya, di dekat alisnya Sa'ad. Lam yarqa, maka tidak mampet apa damuhu, darahnya Sa'ad, hatta mata, sehingga mati siapa Sa'ad, ba'da syahrin, setelah 1 bulan.
ya terus menerus mengalir darah itu. Itu ceritanya saat Yaumal Khandaqi di saat perang Khandaq. Fadoroba maka membuatkan siapa alaihi atas saat siapa Rasulullah utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam khaymatan pada rumah kemah fil masjidi di dalam masjid. Ya uda'u agar menjenguk siapa Nabi pada saat mengkoribin dari jarak atau yang dekat, jarak yang tidak terlalu jauh. Fihi di dalam hadis ini dilalatun utawi petunjuk ala zawajin naumi atas bolehnya tidur fil masjid di dalam masjid, gitu kan? Wal wabaqaul maridi dan wabaqail maridi dan tetapnya orang yang sakit di dalam masjid. Waan dan sungguhnya karena ada siapa saat itu jarihan orang yang luka wadoroba dan waduriba dan dibuatkan wadoroba dan membuatkan Nabi al-khaymata pada rumah kemah. Wa in manaat dan walaupun wa in manaat dan walaupun mencegah apa khaymah minas sholati dari sholat. Wa in dan sesungguhnya saja manaat mencegah apa khaymah buat kemah itu minas sholati dari sholat. Muttafaqun alaih. Ya tetap tidak bisa sholat karena apa? Karena sudah parah sakitnya. Muttafaqun alaih telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari rokomatis 463, Muslim rokomatis 65 atau 1769. Musarrih menambah yaitu Abi Dawud, Asai, Ahmad bin Nambali, Tabaqat Ibnu Sa'din, Syarih Al-Kabir, termasuk Al-Jurh wa Ta'dil, Isti'ab, kitab Isti'ab, Tahdibul Asma'in wal Lughat, wal Ibar, Mujma'u Jawaid, Tahdibut Tahdib, dan Isobah. Semua ini menceritakan sama. Nilai hadis ini adalah sahih. Nah ini. Jadi memang benar-benar orang ini diceritakan hadis ini dengan banyak rujukan marojiknya. Wanha dan dari al-li'bu main-main wal mubahu yang dibolehkan fil masjid dalam masjid. Wanha dari Aisyah lagi qalat Aisyah. Roh itu melihat saya Rasulullah pada utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yasturuni menutupi Rasul ni padaku. Wana sedangkan saya itu anduru melihat aku ilal abasati kepada orang Habsi Habasah yal abuna saling bermain mereka Habasah atau bermain-main mereka Habasah bil masjid dalam masjid waktu itu. Al-hadis teruskan hadis ini. Muttafaqun alaih juga disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari rokomatis 988, Muslim rokomatis 17 atau 892. Nilai hadis ini adalah sahih. Al-mabitu bermalam wal al-mabitu bermalam wal makilu itu kan. Dan tidur qailula wal khaymatu dan khimatu rumah kemah fil masjid di dalam masjid. Ya tidak apa-apa. Ini bermalam di masjid ataupun membuat kemah ya tidak apa-apa. Wa anha dan dari Aisyah lagi anna walidata sauda sesungguhnya walidah itu walidah sauda yang hitam itu karena adalah bagi saud walidah apa kibaun rumah kemah fi masjid di dalam masjid. Bahkan apakah ada siapa walidah itu tak tini datang siapa walidah ni padaku Aisyah. Pada ada maka cerita-cerita ngomong siapa walidah ini di sisiku di masjid itu. Al-hadis muttafaqun alaih. Jadi ya dibuat
Mabit boleh, tempat penginapan boleh, tempat tidur siang boleh, gawe rumah kemah atau buat untuk khusus ya juga boleh di sana. Jadi di dalam masjid itu fungsinya dulu memang besar, banyak sekali. Muttafaqun alaih, Bukhari rokomatis 439 dan rokomatis 3835. Tidak kutemukan hadis ini dalam kitab Muslim. Jadi tidak menemukan isinya. Tandiful masajidi, membersihkan beberapa masjid, itu kan, anil qadurati, dari beberapa kotoran atau kecemberan atau hal-hal yang menjijikkan. Jadi jangan sampai masjid itu terkena perkara yang menjijikkan, usahakan bersih, wangi, gitu kan. Wa Anasin radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-busaqu meludah fil masjid, di dalam masjid itu khotiatun, satu kesalahan. Jadi meludah dalam masjid itu kesalahan. Wa kafaratu, adapun tebusannya khotiah itu dafnuha, mendem busok atau mendem busok, artinya ya harus dihilangkan. Kalau sekarang muttafaqun alaih sahih. Bukhari rokomatis 415, Muslim rokomatis 552. Ditambah oleh musyarih yaitu Abi Dawud, Tirmidzi, bahkan Tirmidzi berkomentar hadisnya hasan sahih, Nasai, Bagawi, Syarhus Sunnah, Ahmad bin Hanbal, Baihaqi, Abu Awanah, Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf, Tayalisi, Minhatul Mahbud, Ibnu Hujaimah, Al-Khatib fi Tarikh Baghdad. Ini semua yang menceritakan sama, sahih hadis ini. Jadi di dalam masjid tidak perlu adanya sesuatu hal ataupun usahakan masjid itu wangi atau bersih dari hal-hal yang menjijikkan. An-nahyu, larangan, anjukhrofatil masajid, dari menghiasi beberapa masjid, watasyi tiha, dan ngelipo ataupun ya membuat indah-indahan masjid, itu istilahnya. Itu sebenarnya larangan ya, masjid itu ya biasa saja. Istilahnya bukan untuk bangga-banggaan. Masjid itu untuk ibadah. Wanhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata Anas, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu, tidak akan terjadi apa satu kiamat, hatta yatabaha, sehingga unju-unjuan siapa nasu manusia bil masajid, di dalam beberapa masjid, unggul-unggulan itu nanti terjadi. Itu yatabaha itu yatafakhara, ayyatafakharu nasu bil masjidi, unggul-unggulan siapa nasu dengan masjid, imma bil qauli, bisa jadi dengan ucapan, oh masjidnya menorone dhuwur, kayakula rajul li al akhar, seperti berkata seorang laki-laki kepada yang lain, masjidi, adapun masjidku itu asanu, lebih baik dari min masjidika, dari masjidmu, uluan, baik dalam tingginya, wazinatan, dan dalam hiasannya. Wa imma bil fi'li, ada kalanya dengan perbuatan, ka ayyubaligha, seperti jikalau menyampaikan siapa kuluaidin, setiap seorang orang, pitazini masjidihi, di dalam menghiati masjidnya kullu wahid, wa rafa'a, dan mengangkat siapa kullu wahid bina'ahu, pada bangunannya masjid, atau wa ghairu dzalik, atau selain demikian, tajini masjid atau rabu bina'ih, yaitu intinya unju-unjuan, api-apian masjid. Wal wajib, adapun yang wajib itu tarkul walwi, meninggalkan unggul-unggulan ataupun melebih-lebihkan pitajiniha, di dalam membangun masjid. Itu sekarang ya terjadi itu sudah. Akhrajal khamsa ila Tirmidzi, yaitu selain Tirmidzi adalah Ahmad, Abi Dawud, Nasai,
Itu wasokhaha dan mensokhekan pada hadis siapa Ibnu Ujaimah dalam kitab sohehnya juz 2 halaman 282 raqam hadis 1323. Ditambah oleh Musyarrih menambahkan yaitu Ibnu Hibban halaman 99 raqam hadis 308 Al-Mawarid. Baghawi dalam kitab Syarih Sunnah juz 2 halaman 350 raqam hadis 464. Ini hadis yang sahih. Telah dibenarkan oleh Imam Albani dalam kitab Sahih Abi Dawud. Di sini adalah hadis yang kuat. Wa Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala berkata siapa Ibnu Abbas qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma umirtu tidak diperintah aku bitasyidil masajidi dengan tasyidil masjid yaitu menghias-hiasi ataupun melipo masjid. Ini kata-kata tasyid. Kata-kata tasyid itu ya saya tidak diperintahkan untuk melipo masjid atau menghiasi masjid. Akhraja Abu Dawud dalam kitab Sahihnya Abu Dawud juz 3 halaman 70 raqam hadis 1613. Bahkan Musyarrih menambah dikeluarkan pula oleh Imam Baghawi dalam kitab Syarih Sunnah dan Abu Nu'aim fil Hilyati dalam kitab Hilyah. Hadis ini adalah sahih disahihkan oleh Imam Albani dalam Jami' kitab Sahih Abi Dawud. Wasahhaha dan mensahihkan pada hadis siapa Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Kitab ini adalah sahih. Jadi sahih lidzatihi. Itu karena zatnya, keadaannya. Wa Anasin dari Anas radhiyallahu anhu qala berkata Anas qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridot ditampakkan diperlihatkan alayya atasku apa ujuru ummati beberapa pahala dari umat saya atal qadatu sehingga kotoran yukhrijuha yang mengeluarkan siapa yukhrijuha mengeluarkan pada kodah siapa rajulu seorang laki-laki minal masjidi dari masjid. Ini al-qodah itu wahidatul qodah. Jamaknya ataupun mufradnya lapat qodah, qodatu. Bizinatil asa dengan seberat kerikil kecil wa adapun asa itu ma apa-apa ya sekutu yang jatuh apa ma bil aini wasyarab di dalam mata dan minuman. Wahada ini itu ikhbarun cerita bi annama dengan sesungguhnya apa-apa yukriduhur rajul yang mengeluarkan wadama siapa rajul seorang laki-laki minal masjid wa in qalla walaupun sedikit itu makjurun diberi pahala di dalam ma li annabi karena sungguhnya di dalam hal tersebut itu tandipu baitillah membersihkan rumah Allah karena termasuk membersihkan rumah Allah. Rawahu Abu Dawud yaitu diceritakan oleh Abu Dawud nomor 4 di situ Bisunan raqam hadis 461 Tirmidzi dan Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan juz 5 halaman 178 raqam hadis 2916 ditambah lagi oleh Tirmidzi hadis ini gharib tidak ketahui kecuali hadis ini dan berkatalah siapa Tirmidzi wa dzakartu bihi Muhammad bin Ismail dan saya menyebutkan di dalam hadis ini Muhammad bin Ismail ning palam ya'rifu tidak ketahui siapa Muhammad wastaghrabahu dan menganggap aneh siapa Tirmidzi pada hadisnya Muhammad bin Ismail tadi. Bahkan qala Muhammad ay Bukhari larifu lil Muthalib bin Abdullah samaan. Saya tidak ngerti terhadap Muthalib bin Abdullah itu mendengar itu min ahadin dari salah seorang min ashabin Nabi illa qaulah kecuali ucapannya. Adasani man syaida khutbatan Nabi itu kata-kata man syaida khutbatan Nabi wa qala sami'tu Abdullah bin Abdurrahman yaqulu anarifu lil Muthalib samaan qala Abdullah wa angkara Ali bin al-Madini ayakunal Muthalib sami amin Anas. Bahkan mengatakan saya wa illatul hadis adapun penyakitnya hadis itu al-qita putus salah satu rawi. Makanya hadis ini dikenal dengan hadis yang dhaif Ibnu Ujaimah.
tahiyatul masjid. Nah, ini yang penting ini. Terakhir ini adalah tahiyatul masjid, menghormati masjid. Harus dihormati tempat sujud itu. Wa Nabi Qatadah, dan dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala, berkata Abi Qatadah. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala, ketika masuk siapa tukum salah satu kalian al-masjidah, ke dalam masjid, fala yajlis, maka jangan duduk siapa akad, hatta yusalliya, sehingga salat siapa akad rakaataini, dengan 2 rakaat. Kata Rasulullah, ketika salah satu kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan langsung duduk sehingga dia melakukan sholat 2 rakaat. Itu muttafaqun alaih. Angka 3, tahiyatul masjid. Adapun penghormati masjid qablu, sebelumnya, sebelum masuk bisunnatiyah, dengan kesunahannya masjid, bisunnatiyatiha, bisunnatiyatiha, dengan kesunahannya tahiyat. Wa qablu, dan sebelumnya binatbiyah, dengan sunatnya tahiyat. Wa wadapun sholat tahiyatul masjid itu madhabul jumhur, termasuk madhabnya, dasar hukumnya terkenalnya ulama, jumhurul ulama. Berarti ya sunnah betul itu. Jadi jangan sampai sebelum kita melakukan sholat wajib dan ada waktu, begitu masuk dan belum sholat imam, itu sunnahnya melakukan sholat tahiyatul masjid. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, yaitu insya Allah kita teruskan, yaitu nanti malam, yaitu bab puasa, babu sifatis shalah, yaitu dalam bab puasa nanti akan kita sampaikan lagi. Sekarang sampai kepada bab sifatis shalah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah. Nah, sebelum kami tutup dengan doa, mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka rabbika rabbil izzati wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Non muslim, karena sejatinya menjadi kebiasaan orang-orang muslim termasuk Arab atau di Jawa juga atau di Sulawesi juga, biasanya kita hanya punya nama satu, kemudian diikutkan nama bapaknya, kemudian diikutkan nama kakeknya, kemudian buyutnya, akhirnya ada marga atau Siregar, Sirotan dan sebagainya. Di Jawa nggak ada. Kenapa? Karena Jawa adalah pusat penjajahan. Hanya orang-orang Barat saja yang nama mereka tiga kosakata, tapi bukan nama mereka, bukan nama orang tua, nama mereka sendiri. Apa tujuannya? Merusak nasab supaya bapaknya nggak kelihatan. Kenapa kok nggak ada bapak ya? Nggak duwe bapak. Nengkono mencolok duwe, ya mencolok gawe. Nengkono mencolok gawe. Bapaknya nggak jelas. Akhirnya anak-anak tadi nggak dinasabkan ke bapaknya. Nggak kenal bapaknya saya ngendi. Atau wanita bapak sing lanang akeh. Atau lanang perempuannya nggak akeh dan sebagainya tanpa ikatan yang jelas.